Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa la hawla wa la quwata illa billahil adim. Ya ayuhan netizen, jumpa dengan saya. Memperkenalkan, saya juga sama netizen. Setelah saya melihat berbagai macam keributan yang ada lagi ramai sekarang di dunia sosial, di medsos ya, terkait tentang nasab Duriyah Rasul, Duriyah Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan penemuan ilmiahnya Kiai Haji Imad yang katanya di dalam kitab nasab masalah Duriyah Habaib ya, Ba'lawi itu terputus atau munqati katanya pada tahun 550, terputus munqati kepada dimulai di Ubaidillah, karena katanya Ubaidillah itu disambungkan kepada Syekh Ahmad Muhajir. Nah, ini ramai sekarang mereka yang baik yang mengaku Duriyah tersebut, dalam kurung para habib dan para muhibinnya, menyebarkan fitnah tuduhan yang tidak enak juga. Katanya Ki Imad adalah tidak cinta kepada Duriyah, padahal justru dengan penemuan ilmiah tersebut sebetulnya Kiai Haji Imad itu dia peduli kepada nasabnya Rasulullah. Nah, ini bukannya mengutak-ngatik, kok dulu para ulama tidak pernah memasalahkan itu. Nah, ini sebetulnya perlu diakui, mau tidak mau kita harus jujur. Bukannya para ulama dulu tidak mau ngutak-ngatik masalah nasab tersebut, karena waktu itu para habib akhlaknya bagus-bagus. Kalau bahasa di Banten batu picareken lah, jadi tawadu dulu itu. Beda dengan sekarang yang arogan, yang suka mencaci maki oknum-oknumnya ya. Nah, ini sebetulnya masalah sanad nasab sebagaimana ilmu kita. Kalau berburu kan sanad keguruan kita itu harus nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus hadis juga sanadnya kan harus nyambung, kesohehannya itu nyambung enggak ke Rasulullah, sanadnya soheh enggak. Nah, Duriyah pun kalau memang mengaku dia Duriyah Rasul ya harus diselidiki, diteliti nasabnya, sanadnya itu nyambung enggak. Jadi ini penting untuk membersihkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, mohon dipahami. Ini terus terang saya sebetulnya risih dan riskan melihat perdebatan tersebut. Seharusnya dilawan, didebat lagi dengan ilmiah gitu. Jangan mencaci maki, memfitnah, apalagi tuh siapa tuh Habib Bahar Smith ya. Ini semoga video ini nyampe ke Habib Bahar Smith. Seharusnya Habib Bahar Smith itu menjawab tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad. Dijawab, jangan ngacaprak kemana-mana. Ini mah berkoar-koar di medsos, di panggung. Ki Imad penyebar fitnah, justru dari mulutnya Habib Bahar Smith keluar fitnah. Bahkan dia sampai ngomong kemana-mana, Wali Songo tidak punya turunan. Nah, ini luar biasa fitnah ini. Terus timbul lagi, itu kan Wali Songo sudah jelas anak-anaknya dari lelaki bukan dari perempuan. Yang perempuan memang ada, dari laki juga banyak, seperti Sultan Hasanuddin Pangeran Diponegoro banyak, Syekh Khalil Bangkalan banyak, itu nyambung ke Wali Songo. Wali Songo sudah soheh nasabnya ke sana, nyambung ke Rasulullah.
Satu tuh permasalahannya. Terus yang kedua, Habib Bahar ini teguran saya introspeksi, ya apa namanya, kritikan lah, yang bagus itu kritikan supaya diperbaiki lah. Jangan mentang-mentang ada darah suci daging gen Rasulullah. Nah ini perlu dijawab tantangan Haji Imad. Bila perlu katanya tes DNA. Kan Habib Bahar itu sudah mengajukan 2 syarat. Pertama, kalau siap tes DNA, yang berbicara siap dites. Yang kedua syaratnya gali makam Rasulullah. Nah ini masalah gali makam Rasulullah aneh luar biasa. Kok yang ngaku zuriyah Rasul, cucu buyutnya Rasulullah, kok sampai teganya bahasa kotor keluar, suruh menggali makam Rasulullah. Ini luar biasa. Ini sebetulnya sudah masuk penistaan. Kalau andaikan saja omongan itu bukan dari kelompok mereka yang berbicara seperti itu, suruh menggali kuburan Rasulullah, makam Rasulullah, pasti mereka udah demo berjilid-jilid itu. Yakin demo berjilid itu penistaan agama saudara. Bagaimana saudara? Setuju enggak saudara? Takbir, pasti itu sudah berjilid-jilid itu di demo penistaan. Tapi kenapa ini mereka yang berpuar-puar amar ma'ruf nahi mungkar, itu kemungkaratan seperti Habib Bahar. Penistaan terhadap Rasulullah, suruh menggali makam Rasulullah. Kan banyak kalau mau tes DNA rambut Rasulullah ada di Turki, banyak di museum-museum Turki ada banyak. Bahkan katanya si Opik itu artis punya juga rambut Rasulullah. Jadi nggak perlu gali-gali makam Rasul, nggak perlu. Kalau memang ingin tes DNA untuk lebih menguatkan nasab. Terus yang ketiga, dia mencaci maki lagi, bilang curut. Ini curut kan, itu penghinaan juga. Ini yang lucunya, kok kalau dari pihak mereka yang bahasa kotor, caci maki, fitnah, biasa-biasa aja. Tapi Kiai Haji Imaduddin yang secara keilmuan, tesis ilmiahnya itu masalah keilmuan, mereka kok bikin LP ya. Ini aneh juga. Seharusnya dijawab dengan ilmiah juga, jangan pasang abor LP. Ini bahaya sebetulnya. Terus ini emang lucu juga Habib Bahar Smith ini. Katanya Rasulullah, ini saya ceramah seperti yang dicontohkan Rasulullah. Bahkan pernah ada oknum FPI juga yang ceramah di kampung saya waktu bulan kemarin. Waduh, saya ini sudah pakai akhlak Rasul, caci maki kemana-mana, sampai mencaci maki wakil presiden, bahkan namanya disebutin. Ya Allah, itu kan sudah keluar dari jalur ajaran Islam. Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Rasulullah itu memang tegas, tapi bukan kasar. Awas, antara tegas dengan kasar itu berbeda. Kasar itu kan caci maki, terus provokasi. Bahkan dari isi-isi ceramahnya itu kebanyakan menjadi provokasi, memprovokasi masyarakat untuk membenci pemerintah yang sah. Ini bertentangan dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Tolong kalau bisa cara ceramahnya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki. Kalau memang mengakui ada darah Rasul, minimal gen Rasulullah itu ada. Bahkan kan Rasulullah berbicara begini, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tuh. Jadi untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang sempurna, yang baik, yang mulia, itu untuk umatnya, bukan hanya untuk dzurriyyah. Apalagi kalau ngaku sebagai dzurriyyah, itu harus lebih dominan, gen Rasulullah ada di dalam tubuhnya. Maka akhlakul karimah, bahasa yang santun, tolong diperlihatkan. Itu jangan hanya diaku-aku. Kenapa sekarang banyak yang mengoreksi, yang menyelidiki tentang keabsahan nasab tersebut? Karena tadi itu, kalau ada orang yang mengaku-ngaku, wajib dipertanyakan kebenarannya, wajib. Bukan berarti mengurangi keimanan kita, bukan berarti kita tidak cinta. Kita semua sudah sepakat, Islam yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dunia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pasti mencintai zuriyah turunan Rasul sampai hari kiamat. Itu perlu dicamkan dan perlu diingat.
mudah-mudahan sekali lagi ini teguran dan koreksi ya, koreksi, teguran, terus masukan juga untuk Habib Bahar. Jadi jangan gengsi lah untuk mengakui kesalahan, jangan gengsi, jangan terlalu ego untuk meminta maaf, karena sombong, ego, takabur itu adalah orang yang tidak mau mengakui kesalahan dan gengsi mengucapkan minta maaf. Dan satu lagi, awas hati-hati, ini sifat takabur dan sombong itu adalah sifatnya iblis. Nauzubillahi min dzalik. Iblis dulu itu bahasanya itu sombong. Ana khairu minhu, ngomong lagi dulu kepada Allah, saya lebih baik daripada Adam. Mudah-mudahan ini menjadi koreksi, masukan juga, bisa disebutkan nasihat untuk Habib Bahar Smith. Tolong sekali lagi, tidak ada salahnya, bahkan Anda akan lebih baik, lebih mulia kalau Anda meminta maaf atas segala kesalahannya. Duriah Wali Songo sebetulnya bisa membuka LP untuk Anda, itu sudah masuk delik itu bisa. Tapi karena mereka punya akhlak yang bagus, tolonglah perbaiki akhlaknya. Jangan suka jual belikan hadis, dikutak-katik keterangan demi untuk membela kehormatan diri sendiri. Ingat, masalah mulia bukan ada pada nasab, bukan ada pada keturunan, bukan ada pada pangkat dan kekayaan dan ketampanan. Kemuliaan itu ada pada ilmu dan ketakwaan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah, orang-orang yang mulia di antara kalian menurut Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk Habib Bahar Smith. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.